Episode 2. Surat Cinta buat Miranti. Dini hari ini cuaca sangat dingin. Di luar terlihat kabut tebal yang turun dari arah perbukitan, menambah sempurnanya hikmat tidur dalam lelap menjelang fajar. Memang musim kemarau tahun ini cuaca sangat ekstrim. Seperti hari-hari biasanya, Miranti terbangun setelah mendengar suara beduk dari masjid yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumahnya. Dengan terpaksa Miranti menyingkap selimutnya dan beranjak bangun untuk melawan dinginnya waktu subuh. Setelah merapikan tempat tidur, Miranti berniat keluar kamar untuk mengambil wudhu. Tiba-tiba langkah Miranti terhenti dan kembali duduk di tempat tidur setelah mendengar lantunan azan dari masjid. Itu suara Mas Bintang. Guman Miranti dalam hati, ya, memang itu suara Bintang yang hampir setiap subuh azan di masjid itu. Angan Miranti melayang ke masjid sambil membayangkan Bintang yang sedang azan, si ganteng yang cool, sopan dan soleh. Dalam keredupan lampu terlihat Miranti senyum-senyum sendiri. Dalam hatinya menggumam, kenapa suara itu terdengar indah sekali ya? Bukankah tiap subuh aku mendengar suara ini? Kenapa baru kali ini aku jadi deg-degan? Apakah aku menyukai Mas Bintang? Miranti mulai gelisah sendiri dan teringat peristiwa kemarin di warung Yuasi, ketika Bintang menyapa dengan sopan dan bercanda. Meskipun jok-joknya agak garing sih, tapi Miranti suka dan terkesan dengan peristiwa itu. Timbul pertanyaan di hati Miranti, apakah Mas Bintang suka padaku? Tak terasa lantunan azan sudah selesai, Miranti segera bangkit dari tempat tidur dan membuang jauh-jauh pikiran yang aneh itu, lalu beranjak ke toilet, segera sikat gigi dan membersihkan mukanya dengan sabun pembersih muka, dilanjutkan dengan berwudu dan mengusap mukanya dengan handuk. Detik berikutnya Miranti menggunakan mukena lalu pergi ke musola di depan rumahnya. Di sana bertemu dengan teman-temannya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh Miranti melanjutkan aktivitasnya dengan bersih-bersih rumah, lalu mandi sambil bernyanyi lagu yang populer saat itu, membuat Miranti teringat lagi sama wajah ganteng Mas Bintang. Dilanjutkan dengan menghias di depan cermin sambil senyum-senyum. Setelah diberi uang saku oleh ibunya, Miranti mengeluarkan sepeda untuk berangkat sekolah dengan teman-temannya. Sementara di tempat yang tidak jauh dari situ, Bintang juga bersiap-siap berangkat ke sekolah. Setelah mandi, berpakaian, lalu memakai sepatu favoritnya, dan berpamitan pada ibunya untuk berangkat sekolah. Setelah dirasa gak ada yang ketinggalan, Bintang mengeluarkan sepeda motornya dan tancap gas menuju sekolahnya yang lebih jauh dari sekolahnya Miranti. Di perempatan jalan raya, Bintang bergabung dengan teman-teman satu gengnya. Tanpa bicara sepatah kata pun mereka tancap gas menuju sekolah yang jaraknya sekitar 10 km dari situ. 10 menit kemudian Bintang dan gengnya sudah sampai di sekolah. Mereka langsung masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Bintang masuk di kelas Fisika 3, matanya langsung tertuju di bangku sebelah kanan nomor 2. Di situ sudah ada Rosanti, teman satu bangkunya yang datang lebih dulu. "Met pagi Rus," sapa Bintang pada Rosanti. "Pagi juga Boy," jawab Rosanti. Teman-teman Bintang di sekolah memanggilnya dengan sebutan Boy karena waktu itu lagi ngetren film catatan si Boy yang dibintangi Onky Alexander. Bintang dianggap mirip dengannya. Setelah jam istirahat tiba, Bintang dan teman-temannya menuju kantin. Setelah mengambil beberapa makanan, Bintang mencari tempat duduk dan memilih di samping Rosanti. "Rus, ada waktu gak kamu? Aku mau curhat nih." "Buat Mas Boy aku selalu ada." "Emang ada apa sih?" tanya Rosanti. "Aku lagi jatuh cinta Rus," kata Bintang sambil tersenyum tipis. "Wow, siapakah gerangan yang bisa menaklukkan hati Boy?" celetuk si Rosanti. "Dia gak sekolah di sini Rus,
Dia tetanggaku masih SMP. Namanya Ranti. Jawab Bintang. Seperti apa anaknya kok Boy bisa jatuh hati? Tanya Rosanti penasaran. Dia cantik banget, mirip bintang iklan permen Mentos itu loh yang hak sepatunya patah. Jawab Bintang dengan sedikit senyum. Ya segera ditembaklah Mas Boy, entar keduluan dipinang orang gimana, emang Boy rela? Jawab Rosanti sambil merangkul bahu Bintang. Aku takut ditolak Rus. Kan aku malu, lagian dia tetangga dekatku. Iya juga sih. Tapi si Ranti tuh suka gak sama Mas Boy? Tanya Rosanti. Kelihatannya suka sih, kata Bintang. Kalau gitu nunggu apa lagi? Tembaklah Boy, kalau ditolak itu resikomu, lagian kenapa juga suka sama tetangga sendiri? Terus aku harus bagaimana? Tolong bantu akulah Rus, kamu kan sahabatku yang cantik dan baik hati. Pinta Bintang dengan penuh harapan. Kasih surat cintalah Boy, jawab Rosanti. Aku gak bisa buatnya Rus, aku belum pernah pacaran sama sekali. Jawab Bintang. Begini aja, Boy beli kertas surat yang warna-warni tuh di kantin OSIS, yang baunya wangi, nanti tak ajarin Wes, kan aku lebih pengalaman daripada kau kalau masalah pacaran. Kata Rosanti dengan mimik muka yang kesal. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Tanda jam istirahat telah habis. Bintang berlari ke kantin OSIS memanfaatkan waktu yang sempit untuk membeli kertas surat. Beberapa jam kemudian tepatnya pukul 13.20. Jam pelajaran telah berakhir. Bintang dan Rosanti pulang bersama. Bergoncengan motor sampai ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah. 20 menit kemudian Bintang telah sampai di rumahnya. Setelah mengucapkan salam dan mencium tangan ibunya, Bintang langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan kertas surat yang dibelinya tadi. Nampak sebuah kertas surat berwarna pink ada gambarnya mawar. Setelah Bintang membuka segelnya, terciumlah aroma wangi yang mirip permen karet. Sambil tersenyum sendiri, Bintang mulai mengingat ilmu yang dikasih Rosanti di sekolah tadi. Bintang pun mulai menulis, pelan-pelan sambil menghayati setiap kata seolah ada Ranti di hadapannya. Buat Miranti. Hidupku indah saat di dekatmu. Kamu membuatku bahagia bahkan jika aku merasa sedih dan rendah. Senyummu menerangi hidupku dan semua kegelapan menghilang. Maukah kamu menjadi pacarku? Dariku yang menunggu jawabanmu. Bintang Timur. Setelah memastikan gak ada tulisan yang salah, Bintang langsung memasukkan ke dalam amplop pasangannya. Lalu ditaruh di antara lembaran-lembaran buku. Setelah sholat asar, Bintang mengambil surat yang ditulis tadi dan ditaruh dalam jok motornya, lalu tancap gas menuju rumah Miranti. Bintang berhenti sejenak di rumah Jaber yang posisi rumahnya di seberang jalan rumah Miranti. Sambil mengamati Miranti ada apa gak di rumahnya. Setelah beberapa saat Bintang melihat Miranti berada di tokonya. Kebetulan orang tua Miranti punya toko sembako di samping rumahnya. Tanpa pikir panjang Bintang langsung samperin Miranti. Assalamualaikum, sapa Bintang dengan salam. Waalaikumsalam, jawab Miranti sedikit heran, kok tumben Mas Bintang pakai salam segala, biasanya ran-ren, pasti ada maunya nih, guman Miranti dalam hati. Ran ada titipan nih, kata Bintang pelan. Titipan apa Mas Bintang? Jawab Miranti. Surat Ran. Jawab Bintang sambil mengeluarkan suratnya dari saku. Dari siapa Mas? Tanya Miranti dengan mimik muka yang gak percaya. Dari aku sendiri Ran. Kamu baca ya Ran?
Jawab Bintang dengan suara yang lirih sedikit ragu. Lalu Miranti menerima surat tersebut dan menyembunyikan di balik bajunya. Udah Ran, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum, pamit Bintang sambil balik kiri. Waalaikumsalam. Jawab Miranti agak gemetar seolah gak percaya dengan kejadian ini. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku.